Lihat semua. Satpam miskin ini pikir dia bisa menyelesaikan masalah perusahaan. Kalau kau memang bisa, aku akan berikan semua hartaku. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Kadang, kekuasaan bisa membuat seseorang lupa diri. Dan kesombongan seringkali menutup mata dari kebenaran yang sesungguhnya. Hari ini, kisah ini akan mengguncang hati kita semua. Tentang seorang CEO muda yang sombong, yang dengan angkuhnya menghina satpam miskin di depan banyak orang, tanpa tahu bahwa pria sederhana itu menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Inilah kisah tentang kesombongan, kejujuran, dan pembalasan yang datang bukan dengan dendam, tapi dengan kebijaksanaan. Siapkan hati kalian, karena cerita ini akan menyadarkan bahwa rendah hati adalah bentuk kekuatan yang paling agung. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru naik di antara gedung-gedung tinggi kota. Sinarnya memantul di dinding kaca perusahaan besar yang berdiri megah di tengah pusat bisnis. Di depan gedung itu, barisan karyawan datang silih berganti. Ada yang tergesa menatap jam tangan, ada pula yang sibuk dengan ponsel sambil menyesap kopi. Di lantai dasar, tepat di belakang pintu putar, pos satpam berdiri sederhana dengan dinding kaca dan meja kayu berlapis logam. Di dalamnya ada 3 petugas keamanan yang bergantian menjaga pintu masuk. Salah satunya adalah Rama, satpam muda berusia 25 tahun, berperawakan sedang dan berwajah teduh. Sejak pertama bekerja 2 tahun lalu, Rama dikenal pendiam dan sopan. Ia jarang ikut bergosip, bahkan jika teman-temannya membicarakan hal yang tidak enak tentang atasan. Pagi itu, seperti biasa, ia duduk di kursi dekat monitor CCTV sambil mencatat nama tamu yang masuk. Seragamnya rapi, sepatunya bersih, dan di dadanya tergantung tanda pengenal yang mulai memudar warnanya karena sering dipakai. Di sebelahnya, 2 rekan kerja berbicara pelan. Katanya, Bu Paula baru bulan lalu jadi CEO, tapi semua orang udah capek sama gaya pimpinannya. Iya, padahal waktu masih manajer, dia kelihatan ramah. Sekarang beda banget. Rama hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil tanpa menanggapi. Ia menutup buku tamu dan berdiri untuk memeriksa pintu keluar. Dalam diam, ia melihat ke arah gedung tinggi itu, menatap logo perusahaan di atas pintu utama. Tatapannya seperti menembus dinding, seolah ada sesuatu yang jauh di balik pandangannya, namun ia simpan sendiri. Sementara itu di lantai 2, suasana pantry tidak kalah ramai. 3 karyawan perempuan berdiri di dekat mesin kopi. Wajah mereka penuh lelah. Aku heran, dulu semua orang kagum sama Bu Paula. Katanya dia kerja keras, disiplin, dan nggak sombong. Tapi sekarang, ucap salah satu sambil mengaduk kopi. Mungkin itu cuma topeng biar cepat naik jabatan, sahut yang lain. Begitu jadi CEO, langsung kelihatan aslinya. Semena-mena, sok sibuk, padahal kemarin aku lihat dia malah jalan ke mal di jam kerja. Suara tawa kecil muncul, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti luapan jengkel yang ditahan-tahan. Di luar pantry, beberapa karyawan bergegas lewat, membawa berkas, laptop, dan wajah tegang. Hari itu baru dimulai, tapi semangat sudah tampak lelah. Di ruangannya, Paula, sang CEO baru, sedang duduk di kursi kulit empuk. Ruangan itu luas, dindingnya dipenuhi figura penghargaan, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Di atas meja kaca, laptop terbuka menampilkan laporan keuangan, tapi Paula tidak memperhatikannya. Ia sibuk memainkan ponselnya sambil tersenyum sendiri. Sayang, nanti sore jemput aku ya di lobi kantor. Aku capek banget.
katanya di telepon dengan nada manja. Dari balik pintu, sekretarisnya mengetuk pelan. Maaf, Bu. Rapat dengan investor sudah siap. Paula mendengus. Tunda. Bilang aku ada urusan penting. Setelah sekretarisnya pergi, Paula berdiri, merapikan blazer hitamnya, lalu mengambil tas kecil. Ia menatap dirinya di cermin besar di sudut ruangan dan tersenyum puas. Bagi Paula, jabatan ini bukan hanya tanggung jawab, tapi simbol kemenangan. Ia berhasil sampai ke puncak, dan kini merasa bebas melakukan apa saja. Namun, di lantai bawah, semua orang mulai merasakan tekanan dari gaya kepemimpinannya. Jam kerja semakin panjang, target meningkat, tapi apresiasi tak pernah datang. Orang-orang mulai membicarakannya di setiap sudut kantor. Tak ada yang berani menegur secara langsung, karena mereka tahu Paula mudah marah dan punya pengaruh besar di dewan direksi. Menjelang siang, Rama berdiri di luar pos, memeriksa halaman depan. Beberapa tamu keluar masuk, dan ia selalu menyapa dengan sopan. Seorang karyawan wanita yang baru saja keluar dari lift sempat berhenti di depannya. Mas Rama, kamu nggak capek berdiri terus tiap hari? Rama tersenyum ramah. Sudah biasa, Mbak. Yang penting semuanya aman. Karyawan itu mengangguk, lalu pergi. Begitulah Rama, sederhana, tidak mencolok, tapi selalu meninggalkan kesan menenangkan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan setiap kali menatap gedung itu dari luar. Menjelang sore, keadaan kantor masih sibuk. Paula baru saja kembali dari luar dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat kesal karena sesuatu. Begitu masuk ruangannya, ia langsung membentak sekretarisnya. Kenapa laporan rapat belum beres juga? Kalian ini kerja atau tidur? Sekretaris itu menunduk ketakutan. Paula melempar map ke meja dan duduk dengan kasar. Ia merasa dunia harus selalu mengikuti keinginannya. Di kepalanya, semua orang hanyalah bawahan yang harus tunduk. Sementara di ruangan server, dua staf IT sedang memeriksa koneksi jaringan. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Aneh deh, datanya kayak reset sendiri. Coba restart sistemnya dulu. Jawab temannya. Tapi hasilnya tetap sama. Layar monitor menampilkan tulisan merah. Unauthorized access detected. Dua staf itu saling pandang. Wajah mereka mulai tegang. Mereka langsung menelpon kepala IT. Pak, sepertinya sistem kita diretas. Beberapa menit kemudian, suasana kantor berubah. Telepon berdering di berbagai departemen. Aplikasi macet. File tak bisa dibuka. Data investor tiba-tiba hilang dari sistem. Kepala IT berlari menuju lantai atas dengan wajah panik. Paula yang baru saja duduk langsung berdiri. Apa maksudnya diretas? Segera perbaiki. Jangan sampai investor tahu. Tapi Bu, ini serangan yang kompleks. Kami butuh waktu. Aku nggak mau tahu. Selesaikan malam ini juga. Bentaknya keras. Sementara semua orang sibuk panik, Rama di pos satpam menerima pesan di ponselnya. Pesan itu hanya satu baris, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Ia membaca perlahan, kemudian memandang ke arah gedung tinggi itu dengan sorot mata yang dalam. Suara langkah cepat, teriakan kecil, dan dering telepon terdengar dari segala arah. Rama menarik napas panjang. 8 jam. Gumamnya pelan. Kalau belum selesai juga, aku akan turun tangan. Rekannya yang duduk di sebelahnya heran. Apa, Ram? Rama tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Aku cuma ngomong sendiri. Malam mulai turun. Lampu-lampu kantor tetap menyala terang. Para karyawan masih duduk di depan komputer, mencoba mengembalikan data yang hilang. Kepala IT memanggil tim cadangan. Paula mondar-mandir di ruangannya. Wajahnya tegang. Semua mata tertuju pada layar. Tapi tak satu pun menemukan cara keluar dari masalah ini. Waktu terus berjalan. 5 jam berlalu. Lalu 6. Lalu 7. Semua orang mulai kehilangan harapan. Sampai akhirnya, tepat saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Rama berdiri dari kursinya. Ia menatap gedung itu sekali lagi,
lalu melepas topinya perlahan. Langkah kakinya terdengar tenang saat memasuki lift. Ia menekan tombol lantai paling atas menuju ruang server. Tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan. Ia hanya satpam biasa di mata mereka, tak lebih dari penjaga pintu. Tapi malam itu, langkahnya membawa sesuatu yang akan mengubah seluruh arah hidup banyak orang. Lift berhenti. Pintu terbuka. Cahaya putih dari ruang server menyambutnya. Di dalam sana, semua staf IT masih sibuk mengetik. Kepala IT hampir putus asa. Paula berdiri di belakang mereka dengan wajah tegang. Saat melihat Rama masuk, semua orang terdiam. Satpam itu melangkah pelan ke depan dan berkata dengan nada datar, "Saya ingin mencoba membantu." Ruangan mendadak senyap. Paula memandanginya dari kepala sampai kaki, lalu tertawa mengejek. "Lihat semua. Satpam miskin ini pikir dia bisa menyelesaikan masalah perusahaan." Tidak ada yang ikut tertawa. Semua hanya saling pandang, antara tidak percaya dan penasaran. Tak percaya karena, bisa-bisanya CEO mereka tertawa di saat genting begini. Rama tetap diam, hanya memandang layar komputer yang berkedip. Paula mendengus kesal merasa malu. Dan untuk menutupi rasa malunya, dia akan menantang satpam yang miskin ini. "Baik, kalau kau bisa buktikan kemampuanmu, aku akan berikan semua hartaku." Ucapan itu disambut tawa sinis dari Paula sendiri. Tapi Rama tidak menjawab. Ia hanya mendekat, duduk di kursi operator, dan mulai mengetik. Tangannya bergerak cepat, seperti sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Dalam hitungan menit, kode-kode asing yang muncul di layar mulai menghilang. Sistem perlahan pulih. Lampu server kembali stabil. Data investor muncul kembali. Kepala IT menatap layar dengan mata melebar. "Selesai? Gila, dia berhasil." Paula menatap tak percaya. Nafasnya tertahan. Rama berdiri perlahan, menatapnya dengan tenang. "Saya akan menagih janji ibu nanti. Lagi pula, harta yang ibu miliki bukan sepenuhnya milik ibu, kan?" Paula membeku. Semua orang di ruangan itu terdiam, bingung dengan kalimat Rama yang terdengar aneh. Satpam itu lalu menunduk sopan, berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Pintu tertutup. Hening. Hanya suara kipas server yang terdengar pelan. Semua orang di ruangan itu memandangi satu sama lain, tidak tahu harus berkata apa. Di luar, Rama berjalan perlahan menyusuri lorong panjang. Langkahnya mantap. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangannya, sesuatu yang besar baru saja dimulai. Malam itu, perusahaan yang nyaris hancur baru saja diselamatkan oleh seseorang yang tidak pernah mereka duga. Seseorang yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Seseorang yang ternyata menyimpan rahasia lebih besar dari siapapun di gedung itu. Malam sudah lewat tengah, tapi kantor masih terang seperti siang hari. Udara dari pendingin ruangan terasa dingin menusuk, seolah mencerminkan suasana hati semua orang di dalam gedung itu. Di ruang server, para staf IT masih terpaku di depan layar, menatap hasil kerja Rama yang barusan menyelamatkan sistem perusahaan hanya dalam 8 menit. Paula berdiri di tengah ruangan, diam seperti patung. Mulutnya setengah terbuka, seakan ingin bicara, tapi tak satu pun kata keluar. Yang ia rasakan hanya campuran antara kaget, malu, dan tak percaya. Ia yang tadi tertawa paling keras kini menjadi orang yang paling bisu di ruangan itu. Salah satu manajer memberanikan diri bicara pelan. "Bu, sistem kita sudah normal kembali. Semua data aman." Paula tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong. Lalu perlahan beralih ke arah pintu tempat Rama tadi keluar. "Dia benar-benar cuma satpam, kan?" Suaranya gemetar pelan. "Ya, Bu. Namanya Rama. Satpam shift sore," jawab kepala IT. Masih tak paham apa yang baru saja terjadi. Paula menegakkan tubuhnya, menarik napas panjang, mencoba menutupi rasa malu yang mendesak dadanya. Ia lalu berkata dengan nada dibuat tegas. "Baik, anggap saja itu keberuntungan. Kalian jangan bilang apapun pada siapapun soal kejadian ini. Mengerti?" Semua orang mengangguk cepat. Mereka tahu, Paula sedang berusaha mempertahankan wibawa yang baru saja runtuh di depan mata.
Ia melangkah cepat keluar ruangan, membiarkan semua orang saling pandang tanpa kata. Keesokan paginya, suasana kantor terasa aneh. Tidak ada yang membicarakan secara terang-terangan tentang apa yang terjadi semalam. Tapi kabar tentang satpam yang menyelamatkan sistem sudah menyebar diam-diam. Semua berbisik di pantry, di lift, di lorong. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi semua sepakat. Ada yang luar biasa dari satpam bernama Rama itu. Sementara itu, di pos satpam, Rama sudah duduk di kursinya seperti biasa. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mencatat nama tamu, memeriksa kartu akses, dan menyapa karyawan yang lewat dengan sopan. Seorang rekan kerjanya, Dani, mendekat dan berbisik. "Ram, aku dengar semalam kamu bantu tim IT. Bener, ya?" Rama menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Ah, cuma kebetulan. Aku cuma bantu hal kecil." "Bantu hal kecil? Semua orang bilang kamu yang nyelamatin data perusahaan." "Gila, Ram, kamu ini sebenarnya siapa, sih?" Rama hanya tertawa pelan, lalu mengalihkan pembicaraan. "Udah, jangan dibesar-besarkan. Kita kerja aja seperti biasa." Sikapnya membuat Dani bingung. Tapi Rama memang selalu begitu, tidak pernah mau menonjol. Ia memilih diam daripada menjelaskan sesuatu yang orang lain belum siap untuk dengar. Di lantai atas, Paula sedang duduk di ruangannya dengan segelas kopi yang tak tersentuh. Pandangannya kosong menatap laptop di meja, tapi pikirannya melayang jauh ke kejadian semalam. Ia terus mendengar suara Rama bergema di kepalanya. "Lagi pula, harta yang ibu miliki bukan sepenuhnya milik ibu, kan?" Ucapan itu seperti belati kecil yang menusuk pikirannya tanpa henti. Apa maksudnya? Bagaimana bisa seorang satpam bicara seperti itu? Dan bagaimana mungkin dia bisa memulihkan sistem yang bahkan tim IT profesional tak mampu perbaiki? Paula mencoba menenangkan diri. Ia menatap cermin di belakang mejanya dan membisikkan. "Tidak ada yang tahu. Aku masih pegang kendali." Ia berdiri, melangkah ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Dari sana ia bisa melihat halaman depan, di mana pos satpam berdiri. Ia menatap ke bawah, dan benar saja, terlihat Rama sedang berdiri di luar, memberi salam pada tamu yang baru datang. Sikapnya tenang, senyumnya sopan. Tidak ada tanda-tanda kesombongan. Paula menggigit bibir. "Apa mungkin aku yang terlalu berlebihan menilainya?" gumamnya. Tapi di dalam hatinya, perasaan tidak tenang itu masih mengendap. Beberapa hari berlalu. Situasi di kantor kembali normal. Investor memuji Paula karena berhasil mengatasi krisis dengan cepat, tanpa tahu siapa sebenarnya penyelamatnya. Paula tentu tidak mengoreksi. Ia menerima semua pujian dengan anggun, membiarkan orang-orang percaya bahwa dialah yang memimpin penyelesaian itu. Namun di dalam dirinya, rasa takut kecil tumbuh pelan-pelan. Ia mulai curiga Rama tahu sesuatu. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik satpam itu dari kejauhan. Setiap kali Paula lewat lobi, matanya tak sengaja mencari sosok Rama. Dan entah kenapa, tiap kali pandangan mereka berpapasan, Paula selalu merasa seolah pria itu tahu sesuatu tentang dirinya. Tatapan Rama bukan tatapan bawahan yang takut pada atasan. Tatapannya tenang, dalam, dan seperti menyimpan rahasia. Suatu sore, setelah rapat panjang, Paula memutuskan untuk memanggil kepala HR. "Siapa sebenarnya Rama? Aku ingin data lengkapnya," katanya. Kepala HR yang panik langsung menuruti. 15 menit kemudian, data lengkap Rama sudah ada di mejanya. Paula membacanya pelan. Nama, Rama Aditya. Usia, 25 tahun. Pendidikan terakhir, SMA. Bergabung sejak 2 tahun lalu. Posisi, Satpam Shift Sore. Catatan kinerja, sangat baik, disiplin, tidak pernah absen. Tidak ada yang aneh. Semuanya tampak biasa. Tapi justru itu yang membuat Paula makin gelisah. Ia menatap berkas itu lama-lama, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua keanehan ini. Tapi nihil. Tidak mungkin, gumamnya pelan.
Tidak mungkin orang biasa bisa melakukan hal seperti itu. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Rama tidak langsung meninggalkan gedung. Ia duduk di kursinya sambil menatap layar CCTV. Di sana terlihat pemandangan kantor yang mulai kosong. Ia menunggu sebentar, lalu mematikan monitor, merapikan meja, dan beranjak pergi. Tapi arah langkahnya bukan menuju tempat halte bus seperti rekan-rekannya, melainkan ke parkiran bawah tanah. Ia menekan tombol di remote kecil di sakunya, dan sebuah mobil hitam sederhana menyala otomatis. Rama masuk ke dalam, menyalakan mesin, dan meluncur pergi. Beberapa kilometer dari gedung kantor, ia berhenti di depan sebuah apartemen tinggi. Bukan tempat mewah yang biasa dihuni orang kaya, tapi bangunan itu jelas bukan milik seorang satpam biasa. Ia masuk menggunakan kartu akses, naik ke lantai 21, dan membuka pintu ke sebuah ruangan luas dengan 3 layar monitor besar di dinding. Di sana, suasana berbeda sama sekali. Apartemen itu bersih, tertata, dan penuh peralatan teknologi yang rumit. Di meja utama, sebuah laptop terbuka dengan data perusahaan yang sedang ditampilkan. Rama duduk di depan layar itu, menatap kode yang berjejer rapi di monitor, lalu berkata pelan. Dia sudah mulai merasa aman. Tapi waktunya sudah dekat. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. File demi file terbuka, memperlihatkan aliran dana dan catatan transaksi. Beberapa nama asing muncul, termasuk nama Paula. Angka-angka besar bergerak di layar, berpindah dari satu akun ke akun lain. Rama menarik napas panjang, menatap foto kecil di sisi monitor. Foto seorang pria tua dengan senyum hangat. Aku tidak akan biarkan kerja kerasmu hancur. Ayah, katanya lirih. Malam semakin larut. Dari jendela apartemen, lampu kota berkelip lembut. Di bawah sana, orang-orang sibuk menjalani hidup tanpa tahu bahwa permainan besar sedang dimulai. Rama mematikan layar, lalu berdiri menatap keluar jendela. Kau pikir semua harta itu milikmu, Paula, ucapnya pelan. Tapi aku tahu, sebagian dari itu bukan hakmu. Sementara itu di tempat lain, Paula baru saja tiba di rumahnya yang mewah. Ia duduk di ranjang, membuka laptop, dan menatap laporan keuangan yang baru saja dikirimkan. Semuanya tampak normal. Namun entah kenapa, jari-jarinya bergetar. Rasa tenang itu hilang. Di benaknya, wajah Rama muncul lagi. Tatapan mata itu, ucapan itu, semuanya terus menghantuinya. Paula menggenggam gelas di tangannya begitu kuat hingga jemarinya memutih. Aku tidak akan kalah oleh satpam rendahan, bisiknya. Namun jauh di luar sana, Rama sudah bersiap dengan langkah yang tenang. Ia tahu waktunya belum tiba. Tapi ketika hari itu datang, tidak akan ada lagi yang bisa menutupi kebohongan yang telah lama disembunyikan. Dan malam itu, di 2 tempat berbeda, 2 manusia dengan rahasia masing-masing menatap langit kota yang sama, tanpa tahu bahwa takdir mereka sebentar lagi akan saling bertabrakan. Pagi itu, sinar matahari menyusup lewat kaca tinggi gedung perusahaan. Karyawan datang silih berganti, membawa kopi, tas kerja, dan raut wajah yang mencoba semangat. Dari luar, semua tampak normal. Tak ada yang menyangka, di balik rutinitas itu, 2 dunia sedang berjalan saling berseberangan. Dunia sang CEO yang berkuasa, dan dunia satpam sederhana yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Di lobi, Rama berdiri di posnya seperti biasa. Seragamnya rapi, wajahnya tenang, dan senyum kecilnya tetap sama. Ia menyapa satu persatu karyawan yang lewat, memeriksa kartu tamu, dan sesekali membantu orang yang kebingungan mencari ruangan rapat. Tidak ada yang berubah sejak malam kejadian di ruang server itu. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, pikirannya terus bekerja tanpa henti. Sementara itu, di lantai 10, ruangan CEO kembali dipenuhi kesibukan semu. Paula duduk di kursinya, dikelilingi tumpukan laporan. Tapi fokusnya tidak di situ. Ia lebih sering menatap keluar jendela, memperhatikan halaman bawah, mencoba menangkap sosok Rama dari kejauhan. Ia tahu itu bodoh, tapi rasa tidak tenang itu tak mau hilang. Bu, investor dari Singapura minta konfirmasi proyek baru. Suara sekretarisnya membuyarkan lamunan.
Kirimi saja laporan versi kemarin. Bilang saya akan menyusul dengan revisi, jawab Paula tanpa menatap. Sekretarisnya mengangguk dan keluar. Setelah pintu tertutup, Paula membuka laptopnya. Di sana, berkas transaksi pribadinya masih tersimpan. Ia membuka satu dokumen rahasia dengan label yang tak ada di sistem utama. Angka-angka besar terpampang. Dana proyek, potongan komisi, dan transfer dari nama-nama yang tak boleh diketahui siapapun. Paula menghela napas berat. Semua itu hasil kerja kerasnya juga. Pikirnya, tidak ada yang akan tahu. Semua ini sudah kuatur rapi. Bisiknya pelan. Tapi di dasar hatinya, ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian besar. Namun keanehan mulai terasa di sekitar kantor. File-file lama yang dulu hilang tiba-tiba muncul lagi di server pusat, lengkap dengan log aktivitas mencurigakan. Beberapa data proyek tahun lalu yang sudah ditutup kini terbuka kembali. Kepala It melapor dengan wajah bingung. Bu, sistem kita seperti diatur ulang oleh seseorang. Tapi, hasilnya malah makin rapi. Tidak ada kerusakan. Semua data kembali normal. Paula memicingkan mata. Siapa yang lakukan? Kami belum tahu, Bu. Tapi ada satu user anonim yang masuk beberapa kali di luar jam kerja. Lacak. Aku ingin tahu siapa dia. Setelah staf itu pergi, Paula duduk sambil menekan pelipisnya. Dadanya terasa sesak. Jangan-jangan dia lagi. Kalimat itu tak selesai diucapkannya. Ia langsung berdiri dan berjalan cepat ke arah lift. Di lobi, Rama sedang berbicara dengan seorang tamu. Saat lift terbuka dan Paula keluar, semua orang di sekitar langsung diam. Tatapan Paula tajam, tapi Rama tetap tenang seperti biasa. Ia memberi hormat sopan. Selamat pagi, Bu Paula. Paula menatapnya dari atas sampai bawah. Selamat pagi, jawabnya datar lalu berlalu tanpa menoleh lagi. Namun di langkah-langkahnya yang cepat, pikirannya terus berputar. Dia tampak terlalu tenang. Apa dia tahu sesuatu tentang sistem itu? Tapi bagaimana mungkin seorang satpam bisa tahu urusan jaringan perusahaan? Sore harinya, hujan turun deras. Beberapa karyawan menunda pulang, menunggu hujan reda. Di lobi, Rama membantu seorang resepsionis menurunkan pot bunga agar tidak terkena air hujan. Sementara di lantai atas, Paula duduk sendirian di ruangannya yang kini remang. Ia menatap layar laptopnya yang menampilkan grafik data aneh. Ada pergerakan file yang tak seharusnya terjadi. Ia mencoba mematikan jaringan, tapi muncul notifikasi. Akses denied. Administrator privilege aktive. Wajahnya menegang. Tangannya gemetar menekan tombol. Ia mencoba membuka sistem keamanan cadangan. Tapi pesan yang sama muncul lagi. Tidak mungkin. Bisiknya panik. Layar laptopnya tiba-tiba berubah. Sebuah pesan teks muncul perlahan. Seperti seseorang mengetiknya dari jarak jauh. Kau pikir semuanya aman, Paula? Paula langsung berdiri. Wajahnya pucat. Ia menatap layar itu lama. Tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menutup laptop. Tapi pesan lain muncul lagi. Kau berhutang terlalu banyak pada orang yang salah. Ia buru-buru mencabut kabel listrik dan menutup laptopnya. Napasnya naik turun. Ini pasti kerjaan Rama. Gumamnya. Tapi bahkan dia sendiri tak yakin. Malamnya, setelah semua orang pulang, Rama masih duduk di pos satpam. Ia menatap layar CCTV yang menampilkan ruangan-ruangan kosong. Lampu kantor sudah banyak dimatikan. Hanya tersisa beberapa cahaya putih lembut di koridor. Ia mengambil ponselnya, membuka pesan terenkripsi, dan menatap laporan yang baru masuk. Semua data ilegal milik Paula sudah terkumpul di satu folder. Dengan satu sentuhan, ia bisa mengirimnya ke dewan direksi. Tapi Rama tidak terburu-buru. Ia tahu, waktunya belum tiba. Ia menatap layar CCTV yang menyorot lantai 10, ruangan Paula. Dari kamera itu, terlihat lampu ruangan masih menyala meski jam sudah lewat tengah malam. Ia tersenyum tipis. Dia mulai gelisah. Bisiknya pelan. Di layar satunya,
Muncul pemberitahuan dari sistem keamanan internal. Ia membuka notifikasi itu dan melihat aktivitas login mencurigakan. Paula mencoba mematikan jaringan keamanan kantor. Rama mengetik cepat, menonaktifkan perintahnya tanpa jejak. Kemudian ia menatap kaca di depannya. Pantulan wajahnya terlihat tenang, tapi di dalam dirinya ada rasa getir yang belum selesai. Kau menikmati jabatanmu, Paula, gumamnya lirih. Tapi semua yang kau genggam sekarang bukan milikmu. Di sisi lain kota, apartemen Paula tampak mewah dan sepi. Ia baru pulang dengan wajah tegang. Begitu masuk, ia langsung menyalakan semua lampu dan memeriksa ponselnya. Ada satu pesan baru tanpa nama pengirim. Hati-hati, Paula. Orang yang kau hina semalam bukan orang biasa. Pesan itu membuatnya hampir menjatuhkan ponsel. Ia mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak cepat. Siapa pengirimnya? Dari mana tahu soal kejadian di ruang server? Paula mencoba menenangkan diri. Ia menuang air, duduk di sofa, dan menatap langit-langit. Hujan masih turun di luar. Petir sesekali menyambar, menyinari ruangan. Tapi rasa tenang tidak datang juga. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dan memang benar. Di apartemen Rama yang jauh di atas gedung lain, layar besar menampilkan rekaman kamera dari luar rumah Paula. Ia tidak mengintai untuk dendam. Ia hanya memastikan rencana berjalan sesuai jalur. Ia menatap gambar wajah Paula di layar, wanita yang dulu pernah bekerja keras dan jujur, sebelum serakah menguasainya. Allah, beri aku kesabaran, gumamnya pelan. Karena balasan terbaik harus datang dengan waktu yang tepat. Rama mematikan layar, lalu berjalan ke balkon. Hujan masih deras. Angin berembus membawa dingin yang aneh. Tapi di matanya, ada ketenangan yang dalam. Ia tahu arah semua ini. Ia tahu kapan waktunya mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun belum sekarang. Belum malam ini. Masih ada beberapa langkah lagi sebelum kebenaran menampakkan wajahnya. Dan di bawah sana, di gedung megah yang baru saja ditinggalkan para karyawan, satu cahaya kecil dari ruangan CEO masih menyala. Tanda bahwa rasa takut sudah mulai menemani seseorang yang dulu merasa paling berkuasa. Pagi berikutnya, suasana kantor tampak normal di permukaan. Tapi sebenarnya semua orang merasa ada sesuatu yang berbeda. Beberapa staf IT mulai berbisik di ruangannya. Para manajer saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Dan bahkan petugas kebersihan yang biasanya ceria kini berjalan pelan tanpa banyak bicara. Ada sesuatu yang menekan di udara. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi semua orang merasakannya. Di ruang CEO, Paula duduk sambil memainkan pulpen di tangannya. Matanya memandangi layar laptop. Tapi pikirannya tidak di situ. Sudah 2 hari berturut-turut ia mendapat pesan aneh dari nomor tak dikenal. Pesan yang sama selalu muncul dengan kalimat pendek dan menakutkan. Kau akan menerima apa yang pantas kau terima. Ia tidak berani membalas. Tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi hatinya yakin. Semua ini berkaitan dengan Rama. Pintu diketuk pelan. Sekretarisnya masuk membawa setumpuk berkas. Ini laporan dari tim audit, Bu. Katanya ada kejanggalan transaksi lama yang baru muncul di sistem. Paula spontan menegakkan tubuhnya. Transaksi apa maksudmu? Katanya proyek yang sudah ditutup 2 tahun lalu muncul lagi. Nilainya cukup besar. Cukup besar. Paula menatap tajam. Berapa besar? Sekretaris itu menelan ludah. 15 miliar, Bu. Pulpen yang ada di tangan Paula terjatuh. Napasnya tercekat. Ia tahu persis proyek apa yang dimaksud. Dana itu sudah lama ia alihkan dengan cara yang sangat rapi. Tidak mungkin bisa muncul lagi, kecuali seseorang membongkarnya. Ia berdiri, menatap jendela besar di depan meja. Dari sana, ia bisa melihat halaman depan perusahaan. Di pos satpam, sosok yang sudah menghantui pikirannya itu sedang berdiri, tenang seperti biasa. Tangannya mengepal. Rama. Gumamnya lirih. Matanya berkilat marah. Sementara itu di bawah, Rama baru saja membantu seorang kurir menandatangani buku tamu. Setelah itu ia kembali duduk di kursinya,
menatap layar CCTV kecil yang menampilkan area depan gedung. Hujan sudah reda, tapi langit masih mendung. Suasana terasa berat, seolah menunggu sesuatu yang akan segera pecah. Rekannya, Dani, datang membawa 2 gelas kopi. "Nih, Ram, biar nggak ngantuk." Rama tersenyum. "Makasih, Dan." Mereka minum dalam diam. Dani lalu bertanya pelan. Ram, aku mau tanya. Kenapa ya Bu Paula kayaknya beda banget akhir-akhir ini? Semua orang takut ngomong sama dia." Rama menoleh. Matanya datar tapi nadanya tenang. Orang yang hidup dari kebohongan. Dan, biasanya paling takut kalau kebohongannya hampir terbuka. Dani terdiam. Kata-kata itu terasa aneh keluar dari mulut seorang satpam. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Rama sudah berdiri, memeriksa daftar tamu yang baru masuk. Di lantai 7, ruang rapat besar sedang dipenuhi oleh para manajer. Mereka membicarakan proyek baru dan evaluasi kinerja. Namun di tengah rapat, salah satu staf keuangan mengangkat tangan. "Maaf, Bu Paula," ucapnya hati-hati. "Saya menemukan hal aneh di sistem. Ada log aktivitas dengan nama akun lama, tapi sekarang aktif lagi." Semua kepala menoleh ke arah layar proyektor yang menampilkan data itu. Dan di sana, jelas terlihat tulisan. User, Paula_admin. Activity, transfer file internal pukul 3.15 AM. Ruang rapat langsung hening. Mata semua orang beralih ke Paula yang duduk di ujung meja. Wajahnya menegang, tapi ia mencoba tersenyum. "Itu bukan saya. Mungkin ada kesalahan sistem," ujarnya cepat. "Tapi, Bu, waktu aktivitasnya sesuai dengan jam login komputer Ibu," sahut staf itu lirih. Paula merasakan tenggorokannya kering. Ia menatap layar itu tajam, seolah bisa menelan siapapun yang berani membuka mulut lagi. "Matikan proyektor," perintahnya dingin. "Dan jangan pernah bicarakan hal ini ke siapapun." Rapat pun bubar dalam sunyi. Semua keluar ruangan dengan kepala menunduk. Paula kembali ke ruangannya, menutup pintu, lalu menjatuhkan diri di kursi. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Seseorang sedang bermain dengannya. Seseorang yang tahu semua rahasianya. Ia menyalakan laptop, membuka pesan di ponselnya, dan mengetik cepat. "Siapa kau?" Tak lama kemudian, balasan muncul. "Orang yang pernah kau hina." Paula menggigit bibir. Matanya langsung memerah karena amarah yang ditahan. Ia berdiri, meraih tasnya, dan berjalan keluar ruangan dengan langkah cepat. Di lobi, Rama sedang berdiri mengawasi pintu masuk ketika lift terbuka. Dari dalam keluar Paula dengan wajah marah. Semua karyawan yang ada di sekitar langsung diam, menunduk, pura-pura sibuk. Paula berjalan langsung ke arah Rama. "Rama," panggilnya tajam. Rama menoleh pelan. "Iya, Bu." "Masuk ke ruanganku sekarang." Tanpa bicara banyak, Rama mengikuti langkahnya. Mata semua orang mengikuti mereka dengan heran. Begitu sampai di ruang CEO, pintu langsung ditutup. Paula berbalik, menatap Rama dengan wajah tegang. "Aku tahu semua ini kau yang lakukan. Kau pikir aku bodoh?" Katanya dingin. Rama menatapnya tanpa ekspresi. "Saya tidak mengerti maksud Ibu. Jangan pura-pura polos. Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau bisa tahu sistem kami?" Ruangan itu hening. Hanya suara kipas pendingin yang terdengar samar. Rama menatapnya dalam, lalu berkata tenang. "Saya hanya satpam, Bu. Tugas saya memastikan keamanan, termasuk keamanan perusahaan ini." Nada suaranya datar, tapi justru membuat Paula semakin kesal. "Jangan bermain dengan kata-kata. Kalau aku tahu kau terlibat dalam kebocoran data, aku pastikan kau dipecat." Rama masih diam. Ia menunduk sopan, lalu berkata pelan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang yang peduli, Bu. Tapi mungkin Ibu sudah lupa, tidak semua orang di sini bekerja demi uang." Kata-kata itu membuat Paula tertegun sesaat.
Hatinya terasa ditusuk sesuatu yang halus tapi dalam. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Keluar dari ruanganku, katanya dengan suara bergetar. Rama menunduk. Baik, Bu. Ia berjalan keluar perlahan. Begitu pintu tertutup, Paula jatuh terduduk di kursinya. Tangannya bergetar. Ia mencoba bernapas, tapi udara terasa berat. Dia tahu sesuatu. Gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Malamnya, hujan turun lagi. Di apartemennya yang luas, Paula duduk sendiri di sofa. Gelas anggur di tangannya sudah setengah kosong. Ia menatap layar laptopnya yang kini menampilkan saldo rekening pribadinya. Angka-angka itu menurun. Ia kaget. Beberapa akun rahasianya dibekukan. Ada transaksi yang dibatalkan otomatis. Ia menutup mulut dengan tangan. Tidak, ini tidak mungkin. Dan saat itu juga, ponselnya berbunyi. Satu pesan baru muncul di layar. Semua yang bukan milikmu akan kembali ke tempatnya. Tangan Paula bergetar hebat. Ia menatap layar ponselnya lama-lama. Wajahnya pucat. Di tempat lain, di sebuah apartemen di lantai tinggi, Rama duduk di depan 3 monitor besar. Di salah satu layar, terlihat log transfer yang baru saja ia kunci. Rekening atas nama Paula kini beku total. Ia mengetik perlahan. Matanya tajam dan penuh ketenangan. Permainan ini baru dimulai, ucapnya pelan. Layar di depannya memantulkan cahaya biru ke wajahnya. Dan dari kejauhan, langit malam kota terlihat redup, seperti menahan napas, menunggu saat kebenaran akhirnya datang menyingkap semua rahasia. Pagi itu, kantor tampak seperti biasanya. Tapi suasananya berbeda. Seolah ada sesuatu yang berubah di udara. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Beberapa karyawan memperhatikan Paula berjalan lewat dengan wajah murung. Tidak lagi penuh wibawa seperti dulu. Langkahnya cepat, matanya gelisah, dan setiap orang yang melihatnya bisa merasakan tekanan yang aneh. Di lobi, Rama masih berdiri di pos satpam, menyapa setiap tamu dengan sopan. Tak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan wajahnya, rencana besar sedang bergerak perlahan. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi setiap langkah Paula hari ini sudah berada dalam bayangannya. Rekan kerjanya, Dani, sempat berbisik pelan. Ram, Bu Paula kelihatan beda. Katanya dia marah-marah terus dari tadi. Rama hanya menatap lurus ke arah lift. Kalau seseorang mulai panik, artinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dani mengerutkan kening. Kamu ngomongnya kayak penyidik aja. Rama menatapnya dan tersenyum tipis. Kadang kebenaran memang butuh waktu untuk bicara sendiri. Di lantai 10, ruang CEO dipenuhi keheningan tegang. Paula duduk menatap layar laptop yang menampilkan pesan singkat misterius. Pesan itu datang lagi, dari nomor tanpa nama. Sudah siap menerima balasannya. Ia memejamkan mata, menekan pelipis, berusaha berpikir jernih. Tapi setiap kali mencoba, yang muncul justru bayangan wajah Rama malam itu, saat berkata dengan tenang, harta yang ibu miliki bukan sepenuhnya milik ibu, kan? Kata-kata itu terus menggema, memukul sisi hatinya yang paling gelap. Karena benar, sebagian dari harta itu memang tidak murni miliknya. Paula berdiri, berjalan bolak-balik di ruangannya. Ia tak bisa lagi berpura-pura tenang. Ia tahu ada seseorang yang menggali semua rahasianya, dan kemungkinan besar orang itu ada di dalam perusahaan. Ia memencet interkom di mejanya. Panggil kepala IT ke ruanganku, sekarang. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan kemeja biru masuk dengan wajah gugup. Bu, ada masalah? Ya. Aku ingin tahu siapa yang bisa masuk ke sistem perusahaan tanpa izin. Kau bilang sistem kita aman. Tapi ada orang yang bisa menyalin data tanpa ketahuan. Siapa dia? Kepala IT menelan ludah. Kami masih menelusuri, Bu. Tapi kami menemukan pola login yang aneh, bukan dari komputer staf. Dari mana? Dari akses keamanan lantai dasar. Paula menegakkan tubuhnya. Keamanan lantai dasar? Maksudmu pos satpam? Kepala IT mengangguk perlahan.
Wajah Paula langsung memucat. Rama. Gumamnya lirih. Malamnya, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Paula memutuskan untuk memeriksa langsung ke ruang keamanan di lantai dasar. Langkahnya cepat. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer menghasilkan bunyi keras yang bergema di koridor. Rama yang sedang mencatat laporan tamu menoleh saat mendengar suara itu. Ia tersenyum sopan. "Selamat malam, Bu." Paula langsung memotong. "Aku ingin lihat ruangan monitor. Sekarang." Rama mengangguk tanpa banyak bicara. Ia membuka pintu ke ruang pengawasan kecil di belakang pos satpam. Di dalam ruangan itu, beberapa monitor menampilkan sudut-sudut gedung, parkiran, lift, koridor, dan ruang server. Lampu putihnya redup. Udara di sana dingin. Paula berdiri di tengah ruangan, memandangi layar-layar itu, lalu menatap Rama. "CCTV kantor, semuanya terhubung lewat sistem keamanan ini, benar?" "Ya, Bu." "Dan hanya orang keamanan yang punya akses langsung?" Rama mengangguk. "Benar. Tapi setiap akses selalu terekam otomatis di log data. Artinya, kalau ada seseorang yang mengubah data dari sini, pasti namanya tercatat, bukan?" "Betul, Bu." Paula berpaling menatap monitor. "Kalau begitu, tolong buka log aktivitas 1 minggu terakhir." Rama diam sejenak, lalu berjalan ke depan komputer. Tangannya mengetik beberapa perintah, dan dalam beberapa detik layar menampilkan daftar panjang waktu login dan logout. Paula memperhatikan dengan seksama. Matanya mencari nama yang ia curigai. Namun yang muncul di layar membuatnya justru semakin bingung. Semua data terlihat rapi. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Tidak ada nama Rama di sana. Bahkan tidak ada tanda-tanda peretasan. Paula memandangnya tajam. "Kau hapus jejakmu, ya?" Rama menatapnya balik. "Tenang. Saya tidak menghapus apapun, Bu. Kalau Ibu ingin bukti, saya persilakan Ibu memanggil tim IT untuk memeriksa. Semua data tersimpan otomatis di server pusat." Nada suaranya lembut, tapi tegas. Paula tidak punya alasan untuk menuduh lebih jauh. Ia hanya diam, menatap wajah satpam muda itu. Ada sesuatu pada tatapan Rama yang membuatnya sulit bernapas. Bukan karena takut, tapi karena entah kenapa, matanya menyimpan wibawa yang tak seharusnya dimiliki seseorang berpakaian sederhana. "Baik, kau boleh kembali bekerja," ucap Paula dingin. Ia berbalik cepat dan keluar dari ruangan itu. Tapi langkahnya goyah. Begitu sampai di lift, napasnya berat. Ia tahu, Rama bukan orang biasa. Tapi siapa dia sebenarnya? Malam semakin larut. Hujan turun lagi, membuat suara samar di atap kaca gedung. Di apartemennya yang tinggi, Rama menatap layar besar yang menampilkan laporan terbaru. Rekening ilegal Paula kini resmi diselidiki oleh pihak audit internal. Ia tidak perlu turun tangan lagi. Semua akan berjalan dengan sendirinya. Ia menghela napas, lalu mematikan layar. Tangannya menyentuh sebuah bingkai foto di meja kerja. Foto lama, memperlihatkan seorang pria tua berdiri di depan gedung yang sama, tersenyum bangga di hari peresmian perusahaan itu. "Allah, andai ayah tahu wanita yang dulu kau percayai justru menghancurkan apa yang kau bangun," bisiknya lirih. Rama menatap foto itu lama-lama. Matanya berkaca. "Tapi tenanglah, ya. Aku akan mengembalikannya. Semua yang kotor akan bersih lagi." Ia duduk kembali, membuka laptop, dan menulis sebuah pesan anonim ke Dewan Direksi. "Periksa aliran dana dari proyek tahun lalu. Ada yang tidak beres di tangan CEO kalian." Keesokan harinya, rapat darurat diadakan. Semua direktur hadir, dan Paula duduk di ujung meja dengan wajah tegang. Seorang auditor mempresentasikan hasil pemeriksaan dengan nada hati-hati. "Berdasarkan laporan yang kami temukan, ada transfer tidak sah senilai 15 miliar rupiah yang dialihkan ke rekening pribadi atas nama Paula." Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju padanya. Paula mencoba menenangkan diri. Itu pasti kesalahan sistem. Data bisa dimanipulasi siapapun, katanya keras. Namun auditor menatapnya tenang.
Kami sudah memverifikasi bukti fisiknya. Semua transaksi dilakukan dari perangkat ibu sendiri. Paula terdiam. Wajahnya memucat. Nafasnya berat. Ia merasa seluruh dunia tiba-tiba runtuh di hadapannya. Sementara itu, di luar ruangan, di balik kaca buram, seseorang sedang berdiri diam. Rama, dengan seragam satpamnya, membawa map kecil di tangan. Ia menatap rapat itu dari kejauhan, tidak berkata apa-apa. Matanya tenang, tapi dalam hati, ia tahu langkah terakhir sudah dimulai. Semua yang diambil Paula perlahan akan kembali ke tempat semula. Dan tak ada yang tahu bahwa di balik seragam sederhana itu, darah pewaris perusahaan mengalir di dirinya. Tapi untuk saat ini, biarlah semua tetap menjadi rahasia. Karena Rama tahu, waktu terbaik untuk mengungkapkan kebenaran belum tiba. Ia berjalan pelan meninggalkan ruang rapat itu. Sementara dari dalam, suara Paula mulai meninggi, menolak kenyataan. Dunia mulai berbalik. Dan di setiap langkah Rama, kebenaran mulai membuka pintunya sedikit demi sedikit. Siang itu, udara di kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Tak ada lagi tawa ringan di pantry. Tak ada obrolan santai di lift. Semua orang tahu, kabar tentang kejanggalan keuangan perusahaan sudah menyebar ke seluruh lantai. Nama Paula menjadi topik utama di setiap bisik-bisik yang berusaha ditahan. Namun meski semua mata tertuju padanya, Paula tetap berusaha tampil seolah tak terjadi apa-apa. Dengan langkah cepat, ia melewati koridor sambil membawa map tebal di tangan. Wajahnya tegang, tapi dagunya tetap terangkat tinggi. Ia ingin terlihat kuat, tapi semua orang tahu, senyum yang ia tunjukkan pagi itu bukanlah senyum yang sama seperti dulu. Di lantai dasar, Rama memperhatikan sekilas dari balik kaca pos satpam. Tatapannya dalam, tapi tetap tenang. Ia melihat sosok wanita itu berjalan melintasi lobi, dikelilingi bayangan kekuasaan yang mulai runtuh. Rekannya, Dani, berbisik pelan. "Ram, katanya Bu Paula bakal diperiksa langsung sama Dewan Direksi." Rama tidak menoleh. Kalau seseorang berjalan dengan kebohongan terlalu lama, cepat atau lambat langkahnya akan tersandung oleh kebenaran. Dani hanya bisa menghela napas. "Kamu ngomongnya kayak bukan cuma satpam biasa, Ram." Rama tersenyum samar. "Mungkin aku hanya pernah melihat orang yang kehilangan segalanya karena keserakahannya." Rapat Dewan Direksi siang itu berlangsung panas. Paula duduk di ujung meja besar dari kayu mahoni, berhadapan dengan para direktur yang tampak kaku. Beberapa dari mereka sudah mendengar laporan auditor yang dikirim secara anonim, tanpa tahu bahwa pengirim sebenarnya sedang duduk jauh di bawah mereka, mengenakan seragam satpam sederhana. "Bu Paula," suara ketua dewan terdengar berat. "Kami mendapat laporan resmi dari tim audit tentang penyalahgunaan dana. Bisakah Anda jelaskan ini?" Paula menegakkan tubuhnya. "Itu kesalahan sistem, Pak. Ada seseorang yang ingin menjatuhkan saya. Saya yakin ini sabotase." "Sabotase?" Ketua Dewan menaikkan alis. "Bukti menunjukkan transaksi dilakukan dari perangkat Anda sendiri. Perangkat saya bisa diakses siapapun, bahkan dari ruang keamanan." Paula membentak tanpa sadar. Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Salah satu direktur muda mencondongkan tubuh. "Ruang keamanan? Maksud Anda satpam perusahaan?" Paula sadar ucapannya meluncur terlalu cepat. Ia mencoba menutupi kepanikan dengan tersenyum kaku. "Saya hanya mencontohkan kemungkinan, bukan menuduh siapapun." Namun kata-katanya sudah telanjur menyebar seperti api. Ketua Dewan meletakkan berkas di meja. "Baik, kami akan memanggil pihak keamanan untuk dimintai keterangan." Beberapa jam kemudian, panggilan itu sampai ke pos satpam. Dani yang menerima telepon itu menatap Rama dengan wajah canggung. "Ram, atasan manggil kamu ke ruang rapat lantai 8. Katanya diminta bantuin klarifikasi." Rama menatap jam di dinding, lalu berdiri perlahan. "Baik." Ia merapikan seragamnya, mengenakan topi, dan berjalan menuju lift. Setiap langkahnya mantap, tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Begitu pintu lift terbuka di lantai 8,
Dua staf langsung mengarahkannya ke ruang rapat. Semua kepala menoleh ketika ia masuk. Kontras sekali. Ruangan mewah dengan lampu gantung kristal, dan seorang satpam sederhana berdiri di tengahnya. Ketua Dewan memberi isyarat agar ia duduk. Saudara Rama, kami hanya ingin menanyakan sesuatu. Apakah benar sistem keamanan kantor bisa mengakses jaringan perusahaan? Rama mengangguk sopan. Benar, Pak. Tapi hanya sebatas pengawasan. Tidak bisa mengubah data internal. Paula langsung menatapnya tajam. Kau yakin? Tidak ada kemungkinan seseorang dari keamanan bisa menembus sistem. Rama membalas tatapan itu tanpa gentar. Kalau seseorang punya niat jahat, pasti bisa. Tapi bukan dari kami, Bu. Tugas kami menjaga, bukan menghancurkan. Ketua Dewan memperhatikan keduanya dengan seksama. Suara detak jam terdengar jelas di antara keheningan. Baik, itu saja pertanyaannya. Rama, terima kasih atas waktumu. Rama berdiri, menunduk sopan, lalu berjalan keluar. Namun sebelum pintu tertutup, suaranya terdengar tenang namun dalam. Maaf, Pak, boleh saya titip pesan? Kadang orang yang paling keras berteriak tentang kejujuran justru sedang menutupi sesuatu. Pintu menutup. Ruangan hening. Semua orang menatap Paula, dan wajahnya berubah pucat. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu terasa seperti panah yang menancap tepat di dadanya. Malamnya, di ruang apartemennya yang kini terasa seperti penjara, Paula duduk di lantai sambil memegang kepala. Layar laptop di depannya masih menampilkan saldo rekening yang kini nol. Semua dana ilegalnya disita oleh pihak audit. Ia menjerit pelan, menutup wajahnya. Tidak mungkin secepat ini. Tiba-tiba, notifikasi muncul di layar. Sebuah email masuk tanpa pengirim yang jelas. Judulnya, semuanya akan kembali pada tempatnya. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada video pendek, rekaman CCTV dari malam kejadian di ruang server, ketika ia menertawakan Rama di depan semua orang. Wajahnya sendiri terlihat jelas di layar. Suara tawanya, kata-katanya yang menghina, semuanya terekam sempurna. Dan di akhir video itu, muncul tulisan sederhana. Janji adalah janji, Paula. Ia membanting laptopnya ke lantai. Matanya basah. Siapa kau sebenarnya? Sementara itu di apartemennya, Rama duduk di depan layar besar yang menampilkan video yang sama. Di sampingnya, sebuah dokumen surat warisan tergeletak di meja, tertulis jelas nama almarhum Arman Wijaya, pendiri perusahaan itu, dan di bawahnya tanda tangan pewaris tunggal, Rama Arman Wijaya. Ia menatap surat itu lama. Aku tidak ingin membalas dengan kemarahan. Yah, aku hanya ingin mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Ia berdiri, mengambil jas hitam dari gantungan, dan menggantinya dengan seragam satpam yang masih melekat di tubuhnya. Tapi biarlah semua berjalan dengan waktu. Aku ingin mereka tahu kebenaran bukan lewat kata-kata, tapi lewat keadilan. Lampu apartemen padam. Hanya layar komputer yang masih menyala, menampilkan satu folder baru bernama Kebenaran. Di dalamnya, tersimpan semua bukti tentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang Paula, lengkap dengan rekaman, dokumen, dan transaksi bank. Dan malam itu, Rama mengirim semuanya, tanpa nama, tanpa tanda tangan, langsung ke seluruh anggota Dewan Direksi. Ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang sama. Keesokan paginya, kantor dikejutkan oleh kabar besar. Berita tentang CEO Paula yang diduga terlibat korupsi tersebar di semua portal media. Para wartawan memenuhi halaman depan gedung. Kamera berderet. Suara tanya menekan menggema. Paula berjalan keluar dari mobil dengan wajah pucat. Disambut kilatan lampu kamera. Bu Paula, benar Anda menyalahgunakan dana perusahaan? Bu Paula, apakah Anda akan mengundurkan diri? Ia menunduk, menutup wajah, dan berlari masuk ke gedung. Semua orang di lobi menatapnya dalam diam. Di sudut pos keamanan, Rama berdiri seperti biasa. Wajahnya datar, hanya menatap sebentar sebelum kembali mencatat buku tamu. Dunia berbalik begitu cepat. Dan untuk pertama kalinya,
Paula merasakan bagaimana rasanya berada di posisi orang yang dulu ia hina. Namun ini belum akhir. Karena Rama tahu, keadilan bukan hanya tentang menghukum, tapi juga tentang mengungkap siapa yang benar-benar pantas memimpin. Dan langkah itu baru akan dimulainya besok. Pagi itu suasana kantor benar-benar kacau. Wartawan masih berkerumun di depan gedung perusahaan. Kilatan kamera tak berhenti sejak matahari muncul. Mobil hitam berlalu lalang, dan petugas keamanan sibuk mengatur kerumunan yang terus bertambah. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Rama tetap tenang di pos satpamnya. Ia mencatat nama-nama tamu, memastikan tak ada wartawan yang menyusup, lalu sesekali menatap layar CCTV yang menampilkan situasi di luar. Dari balik kaca pos, ia bisa melihat Paula baru saja turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam besar dan pakaian formal warna abu-abu. Langkahnya cepat, tapi jelas sekali guncangannya terlihat. Semua karyawan yang melihatnya hanya saling pandang. Tak ada yang menyapa, tak ada yang berani bicara. Mereka hanya diam, menyaksikan wanita yang dulu mereka takuti kini berjalan dengan wajah penuh kegelisahan. Rama menatapnya sejenak, lalu menunduk kembali ke buku tamu. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Setiap orang akan memetik hasil dari benih yang ia tanam. Di ruang rapat lantai 10, semua anggota dewan sudah berkumpul. Ketua dewan, seorang pria tua berwajah teduh bernama Pak Santoso, duduk di tengah ruangan dengan ekspresi serius. Di hadapannya, Paula duduk gelisah, memegang berkas di tangannya. "Bu Paula," ujar Pak Santoso pelan namun tegas. "Kami sudah menerima semua bukti dari audit, termasuk video dan transaksi rekening pribadi Anda. Apakah benar semua itu milik Anda?" Paula menggeleng cepat. "Itu bukan saya, Pak. Ada seseorang yang menjebak saya. Saya yakin ada orang dalam yang ingin menjatuhkan saya." "Orang dalam? Siapa maksud Anda?" Paula terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Satpam bernama Rama. Sejak malam kejadian di ruang server, saya curiga dia bukan orang biasa." Beberapa direktur saling pandang. Salah satu dari mereka berbisik, "Satpam? Bagaimana mungkin seorang satpam bisa tahu urusan keuangan?" Paula membalas cepat, "Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya yakin semua kekacauan ini dimulai sejak malam dia masuk ke ruang server." Pak Santoso mengetuk meja pelan. "Baik, kalau begitu, mari kita dengar langsung dari orangnya." Salah satu staf keluar ruangan, memanggil Rama untuk datang ke lantai 10. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Rama melangkah masuk dengan langkah pelan tapi pasti. Seragam satpamnya tetap rapi. Wajahnya datar. Semua mata tertuju padanya. Paula menatapnya dengan tatapan marah bercampur takut. Pak Santoso mempersilakan Rama duduk. "Saudara Rama, kami ingin mendengar langsung. Apakah Anda tahu sesuatu tentang kejadian keuangan yang mencurigakan ini?" Rama menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Suaranya tenang, jernih, dan tidak meninggi sedikit pun. "Saya tahu, Pak, tapi bukan karena saya mencuri atau mengintip. Saya tahu karena saya memang memperhatikan sejak lama. Ada banyak hal yang tidak beres di perusahaan ini, dan semuanya bermula sejak posisi tertinggi diisi oleh orang yang salah." Paula mengetuk meja keras. "Kau berani menuduh aku, hah? Kau cuma satpam. Siapa yang memberimu hak bicara seperti itu?" Rama menatapnya tenang, lalu berkata pelan, "Justru karena saya satpam, Bu. Saya melihat lebih banyak daripada yang Ibu sadari. Saya melihat siapa yang pulang lebih dulu, siapa yang menyembunyikan berkas di tengah malam, dan siapa yang menandatangani dokumen tanpa izin direksi." Ruangan mendadak hening. Pak Santoso mengerutkan kening. "Kau punya bukti, Rama?" Rama membuka map hitam yang ia bawa, meletakkannya di atas meja. Di dalamnya terdapat beberapa lembar cetakan data transaksi dan foto tangkapan layar dari sistem keuangan. Ia menunjuk salah satunya. Ini adalah aliran dana dari rekening perusahaan menuju rekening pribadi atas nama Paula. Jumlahnya sama seperti yang ditemukan oleh tim audit. Semua orang menatap bukti itu dengan serius. Paula berdiri, wajahnya merah padam.
Ini fitnah. Ini rekayasa. Siapapun bisa memalsukan dokumen semacam itu. Namun Pak Santoso menatap layar laptop yang dibawa staf audit. Tapi tanda tangan digital di dokumen ini asli, Bu Paula. Paula kehilangan kata-kata. Tubuhnya gemetar. Ia melihat ke arah Rama dengan mata penuh kebencian. Kau, siapa sebenarnya? Pertanyaan itu keluar dengan nada tinggi, tapi mengandung ketakutan yang jelas. Semua orang kini menatap Rama, menunggu jawaban yang sama. Rama menghela napas perlahan, lalu berdiri. Ia melepaskan topi satpamnya dan meletakkannya di meja. Matanya menatap lurus ke arah Paula. Saya adalah orang yang seharusnya berada di tempat ibu sekarang. Semua orang terkejut. Suara kecil terdengar dari salah satu direktur. Apa maksudmu? Rama membuka satu amplop besar dari dalam map hitam itu. Ia menyerahkannya langsung ke Pak Santoso. Ini surat wasiat dari pendiri perusahaan, almarhum Bapak Arman Wijaya. Beliau adalah ayah saya. Ruangan terdiam. Tak ada satupun yang bergerak. Pak Santoso membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tinta dan cap notaris masih terlihat jelas. Nama pewaris tunggal tertulis tegas di akhir surat. Rama Arman Wijaya. Salah satu direktur yang duduk di sisi kanan menutup mulutnya tak percaya. Allah. Jadi kau anak pendiri perusahaan ini? Rama menunduk hormat. Benar, Pak. Tapi saya tidak pernah ingin orang tahu sebelum waktunya. Saya datang ke sini 2 tahun lalu, sebagai satpam, karena saya ingin tahu bagaimana keadaan perusahaan ini setelah ayah wafat. Dan sayangnya, saya menemukan banyak kotoran di dalamnya. Paula mundur selangkah. Suaranya bergetar. Tidak, ini tidak mungkin. Kau berbohong. Rama menatapnya dalam. Saya tidak perlu berbohong, Bu. Karena kebenaran tidak perlu dibela dengan kata-kata. Ia hanya perlu ditunjukkan. Suasana di ruangan itu hening selama beberapa detik. Hingga akhirnya Pak Santoso berkata pelan. Selama 2 tahun ini, Anda menyamar sebagai satpam hanya untuk menguji siapa yang benar-benar jujur. Rama mengangguk. Saya tidak ingin memimpin tanpa tahu siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya mengejar jabatan. Semua direktur saling pandang, dan beberapa mulai menunduk malu. Mereka ingat, dulu merekalah yang mendukung Paula naik ke posisi CEO karena percaya citra baik yang ia bangun. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa citra itu hanyalah topeng. Paula memegang kursi, hampir kehilangan keseimbangan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Semua rasa percaya diri dan kebanggaannya hancur dalam sekejap. Rama menatapnya terakhir kali. Suaranya datar tapi tajam. Saya pernah bilang, Bu, harta yang ibu miliki bukan sepenuhnya milik ibu. Dan hari ini, semuanya sudah kembali ke tempatnya. Ia membungkuk hormat kepada dewan direksi, lalu melangkah keluar dari ruangan dengan tenang. Ketika Rama keluar dari lift dan kembali ke lantai dasar, semua mata karyawan tertuju padanya. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi di atas. Tapi sesuatu pada tatapan Rama membuat semua orang diam. Dani yang sedang berdiri di dekat pintu memandang sahabatnya itu dengan heran. Ram, ada apa di atas? Rama menepuk bahu Dani pelan. Semua akan baik-baik saja. Dan, kadang yang sederhana hanya butuh waktu untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia lalu berjalan keluar dari gedung, berdiri di halaman depan, menatap langit biru yang mulai terang setelah seminggu penuh hujan. Angin menerpa wajahnya pelan, membawa rasa lega yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari itu, seluruh perusahaan akhirnya tahu, satpam yang selama ini mereka anggap remeh, adalah pewaris sah perusahaan itu. Dan sementara semua orang masih berusaha memahami kenyataan itu, Rama hanya menatap gedung yang dulu dibangun oleh ayahnya, lalu berbisik pelan. Allah, aku sudah menepati janjiku. Berita tentang kejadian di ruang rapat menyebar secepat api. Tak sampai setengah hari, seluruh karyawan sudah tahu bahwa pria muda bernama Rama, satpam yang selama 2 tahun menjaga pintu depan, ternyata adalah pewaris sah perusahaan yang selama ini mereka banggakan. Kantor yang biasanya sibuk kini berubah menjadi lautan bisik-bisik dan wajah-wajah tak percaya.
Beberapa orang bahkan menatap kosong ke arah pos satpam yang kini berdiri tanpa penjaganya. Mereka tidak tahu harus merasa malu, bangga, atau takut. Sementara itu, di lantai tertinggi, Paula duduk sendirian di ruang CEO yang dulu begitu ia banggakan. Meja kerja yang biasanya dipenuhi tumpukan dokumen kini tampak kosong. Di hadapannya hanya ada satu amplop kecil berisi surat keputusan resmi dari Dewan Direksi. Pemecatan tanpa kehormatan. Tangannya gemetar memegang amplop itu. Mata yang dulu memandang rendah orang lain kini basah oleh air mata. Tidak mungkin, aku sudah membangun semua ini. Aku yang menjadikan perusahaan ini besar. Gumamnya pelan, seolah mencoba menolak kenyataan. Namun hati kecilnya tahu, kebesaran yang ia bangun bukan dari kerja keras, melainkan dari kecurangan. Ia bangkit dari kursi dan menatap kaca besar yang menampilkan pemandangan kota di bawah sana. Di kejauhan, terlihat puluhan karyawan berdiri di halaman depan, seperti menunggu sesuatu. Di antara mereka, sosok yang paling menarik perhatian adalah Rama, berdiri tegak dengan pakaian sederhana, berbicara dengan para manajer dengan tenang. Tatapan Paula berubah sayu. "Jadi kau memang anaknya," bisiknya lirih. "Anak dari pria yang dulu begitu mempercayai aku." Sore itu, rapat umum luar biasa digelar. Semua karyawan dikumpulkan di aula besar lantai dasar. Di depan panggung, deretan kursi disusun rapi. Di tengah ruangan, banner besar bertuliskan, "Pernyataan resmi perusahaan." Lampu ruangan terang. Semua mata menatap ke depan ketika Pak Santoso, Ketua Dewan Direksi, berdiri dengan mikrofon di tangan. "Teman-teman," ucapnya tegas. "Hari ini kita akan menyampaikan keputusan penting mengenai kepemimpinan perusahaan." Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Di barisan depan, beberapa wajah pucat masih menunduk, terutama mereka yang dulu sering menyanjung Paula berlebihan. "Setelah dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh," lanjut Pak Santoso, "kami menemukan penyalahgunaan dana oleh mantan CEO. Oleh karena itu, per hari ini jabatan beliau resmi dicabut." Ruangan hening. Tak ada tepuk tangan. Hanya bunyi napas berat dari ratusan orang yang menahan emosi. Namun tak lama kemudian, pintu aula terbuka. Semua kepala menoleh bersamaan. Dari pintu itu, Rama melangkah masuk dengan langkah pelan tapi tegas. Ia tidak lagi mengenakan seragam satpam, melainkan kemeja putih bersih dengan jas abu-abu muda. Wajahnya tenang. Namun sorot matanya menunjukkan kebijaksanaan yang membuat semua orang menunduk tanpa sadar. Pak Santoso tersenyum. "Dan kami juga ingin memperkenalkan kepada kalian semua, pemimpin baru sekaligus pewaris sah perusahaan ini, Tuan Rama Arman Wijaya." Seketika seluruh ruangan bergemuruh. Beberapa orang menutup mulut tak percaya. Sebagian lain menatapnya dengan rasa malu yang mendalam. Mereka ingat bagaimana mereka dulu sering menyepelekan Rama, memerintah seenaknya, bahkan menganggapnya tak pantas duduk di ruangan yang sama dengan mereka. Kini, pria yang mereka pandang rendah itu berdiri di depan panggung sebagai pemimpin baru mereka. Rama menunduk sejenak, lalu mengambil mikrofon dari tangan Pak Santoso. Suaranya lembut, tapi cukup kuat untuk memenuhi seluruh ruangan. "Saya tahu, banyak dari kalian yang tidak percaya. 2 tahun saya berada di sini bukan untuk menguji siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling jujur. Saya ingin melihat seperti apa perusahaan ini berjalan tanpa nama besar ayah saya." Ia berhenti sebentar, memandangi semua wajah di ruangan itu. "Dan dari apa yang saya lihat, masih banyak orang baik di sini. Masih banyak yang bekerja dengan hati. Tapi ada juga yang lupa bagaimana caranya menjadi manusia yang menghargai orang lain." Rama menatap barisan depan, tempat para pegawai senior yang dulu sering memperlakukan dirinya dan satpam lain dengan kasar. Beberapa dari mereka menunduk, tak berani menatap balik. "Saya tidak datang untuk membalas dendam," lanjut Rama. "Saya datang untuk memperbaiki yang rusak. Perusahaan ini didirikan dengan kerja keras dan kejujuran. Saya hanya ingin mengembalikan nilai itu lagi." Satu tepuk tangan terdengar pelan dari pojok ruangan. Lalu 2, lalu 3, hingga seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan panjang. Di antara kerumunan, Paula berdiri di belakang pintu aula. Wajahnya basah oleh air mata,
Tapi bukan karena marah, melainkan penyesalan yang terlambat. Ia melihat Rama berbicara di depan semua orang, dengan wibawa yang tidak pernah ia miliki meskipun dulu duduk di kursi yang sama. Saat semua orang bertepuk tangan, Paula berbalik, berjalan perlahan keluar dari gedung. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa berat. Dunia yang dulu ia kuasai kini telah sepenuhnya pergi darinya. Sore mulai turun. Langit berwarna jingga lembut. Di halaman depan, Rama berdiri sendiri menatap gedung yang kini menjadi miliknya. Angin sore berembus pelan, membawa bau tanah dan suara burung yang kembali ke sarang. Pak Santoso menghampirinya dari belakang. Ayahmu pasti bangga. Rama, kau menepati janjimu. Rama tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Pak, kadang kebenaran tak perlu diteriakan. Cukup dibuktikan. Pak Santoso mengangguk. Kau tidak akan mempertahankan dendam, kan? Rama menggeleng pelan. Tidak, Pak. Karena kebencian hanya akan membuat seseorang kehilangan arah. Tapi saya akan pastikan, tak ada lagi orang di sini yang menggunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah. Mereka berdiri bersama dalam diam. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Gedung yang selama ini menjadi tempat luka kini terasa lebih damai dari sebelumnya. Rama menatap langit yang mulai gelap. Bibirnya bergetar pelan. Suaranya nyaris seperti doa. Allah, terima kasih karena memberi kesempatan untuk menegakkan yang benar tanpa harus menjatuhkan dengan kebencian. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rama merasa tenang. Ia bukan lagi satpam yang dipandang rendah. Ia bukan lagi pewaris yang menyembunyikan jati diri. Ia kini pemimpin yang lahir dari kesabaran, kejujuran, dan luka yang telah disembuhkan dengan keikhlasan. Dan bagi semua orang di perusahaan itu, hari itu menjadi pengingat bahwa orang yang tampak sederhana bisa saja menyimpan kebijaksanaan yang lebih besar dari siapapun yang pernah duduk di kursi kekuasaan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rama resmi duduk sebagai CEO baru. Suasana di perusahaan perlahan berubah. Tidak ada lagi tekanan atau suara bentakan yang dulu sering terdengar di koridor. Tidak ada lagi pegawai yang takut mengungkap pendapat, atau lembur tanpa alasan jelas. Semua berjalan lebih manusiawi. Setiap pagi, Rama datang lebih awal dari semua karyawan. Ia menyapa setiap orang dengan senyum hangat, tak peduli apakah itu staf keuangan, office boy, atau petugas kebersihan. Ia mengingat nama-nama mereka, menanyakan kabar keluarga mereka, bahkan sesekali ikut membantu memindahkan berkas berat dari satu ruangan ke ruangan lain. Karyawan yang dulu menunduk kini menatapnya dengan hormat yang tulus, bukan karena jabatan, tapi karena rasa kagum. Mereka tahu, di balik wajah tenang dan tutur lembutnya, Rama pernah merasakan menjadi bagian dari mereka, orang kecil yang sering dilupakan. Suatu pagi, Dani menghampiri Rama di ruang kerjanya yang sederhana. Meski kini jadi CEO, Rama tidak mengganti meja lamanya dengan meja marmer besar seperti dulu milik Paula. Ia tetap memilih ruang minimalis dengan jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Maksudku, Pak Rama, ucap Dani sambil tertawa kikuk. Rama menatapnya dan tersenyum. Jangan panggil saya begitu, Dan. Aku tetap Rama yang dulu. Dani menggeleng. Nggak bisa, Ram. Sekarang kamu bos besar. Kalau aku bos besar, berarti aku harus lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak bicara, jawab Rama sambil tersenyum kecil. Dani menunduk sejenak. Ram, aku mau minta maaf. Dulu aku juga pernah ikut ngomongin kamu waktu kamu masih jadi satpam. Aku kira kamu cuma orang biasa. Tapi ternyata. Rama menepuk bahunya pelan. Kita semua pernah salah, dan aku nggak ingin ada yang menyesal. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar menghargai siapapun tanpa melihat statusnya. Dani mengangguk. Matanya berkaca. Kamu memang beda, Ram. Di luar kantor, berita tentang pergantian kepemimpinan itu mulai reda. Media sudah berhenti menulis tentang kasus Paula, dan kini fokus pada bagaimana perusahaan itu berhasil bangkit dengan cepat di bawah tangan pewaris muda yang rendah hati. Namun di suatu sore yang tenang, saat Rama baru saja hendak meninggalkan kantor, seorang wanita datang ke lobi.
Wajahnya lelah, matanya bengkak, dan langkahnya pelan. Petugas resepsionis segera menegakkan tubuh. Maaf, ibu ingin bertemu siapa? Wanita itu menghela napas. Rama. Rama yang kebetulan baru keluar dari lift berhenti di tengah langkahnya ketika mendengar suara itu. Ia menatap ke arah pintu, dan matanya langsung mengenali sosok itu. Wanita yang dulu memegang kekuasaan dengan sombong, kini berdiri di hadapannya dengan pakaian sederhana, tanpa riasan, tanpa kebanggaan. Hanya sisa rasa sesal di wajahnya. Bu Paula, ucap Rama pelan. Paula menunduk. Boleh aku bicara sebentar? Tidak lama. Rama mengangguk. Mereka berjalan keluar menuju taman kecil di sisi gedung. Tempat dulu Rama sering duduk sendirian saat istirahat ketika masih menjadi satpam. Suasana sore itu tenang. Angin berhembus lembut, menggoyang daun pohon dan membuat bayangan mereka berdua tampak goyah di tanah. Beberapa menit pertama berlalu tanpa suara. Hanya suara burung dan langkah pejalan kaki di kejauhan. Lalu Paula berbicara. Suaranya bergetar. Aku tidak akan membela diri. Aku hanya ingin minta maaf. Bukan cuma karena korupsi yang kulakukan, tapi juga karena cara aku memperlakukanmu dulu. Aku tidak pernah menyangka, satpam yang aku hina ternyata orang yang seharusnya kuhormati. Rama menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Saya tidak butuh penghormatan, Bu. Saya hanya ingin ibu belajar dari semua ini. Paula mengangguk. Air matanya mulai menetes. Aku kehilangan segalanya. Ram. Jabatan, harta, bahkan kepercayaan diriku sendiri. Tapi yang paling berat bukan itu. Yang paling berat adalah sadar bahwa aku dulu pernah menertawakan orang yang menolongku. Rama menarik napas panjang, memandang langit sore yang mulai berwarna jingga. Allah memberi kita kesempatan untuk berubah, kadang dengan cara yang menyakitkan. Tapi dari sakit itu, kita belajar apa artinya bersyukur. Paula menunduk, menahan isak. Kau masih bisa bicara sebaik itu setelah apa yang kulakukan, kenapa? Rama menatapnya lembut. Karena aku tidak mau menjadi sepertimu, Bu. Aku tidak mau menukar kedamaian dengan dendam. Hening beberapa saat. Paula menangis tanpa suara. Lalu dengan tangan gemetar, ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kalung perak. Di ujungnya tergantung liontin berbentuk huruf A. Ayahmu memberiku ini dulu, saat aku masih jadi staf biasa, katanya lirih. Dia bilang, kalung ini melambangkan kepercayaan. Aku menyimpannya selama ini. Tapi sepertinya sudah saatnya ku kembalikan. Paula menyerahkan kalung itu ke tangan Rama. Wajahnya basah oleh air mata. Kau pewarisnya, Ram. Kau yang pantas menyimpan kepercayaan itu. Rama menerima kalung itu perlahan. Ia memandang benda kecil itu lama, lalu menutupnya di telapak tangannya. Allah tahu hati manusia, Bu. Kalau ibu sungguh menyesal, maka ibu sudah memulai langkah untuk dimaafkan. Paula terisak pelan. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Rama hanya berdiri di sana, memandangi punggung wanita yang dulu begitu angkuh kini berjalan tertatih dengan kepala tertunduk. Malamnya, Rama duduk di apartemennya sendirian. Di mejanya, kalung perak itu tergeletak di samping foto ayahnya. Cahaya lampu kota masuk lewat jendela besar, menciptakan siluet lembut di wajahnya. Ia menatap kalung itu, lalu berbisik pelan. Ayah, semua sudah selesai. Aku tidak membalas dengan marah, seperti yang selalu ayah ajarkan. Aku hanya ingin menjaga apa yang dulu ayah bangun dengan kejujuran. Rama lalu menatap langit malam di luar jendela. Di bawah sana, gedung perusahaan yang dulu menjadi tempat luka kini berdiri dengan damai, penuh harapan baru. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa ringan. Ia telah membalas penghinaan dengan kebaikan, dan rasa sakit dengan maaf. Dan dalam keheningan itu, bisikan hatinya terdengar jelas. Allah, terima kasih. Karena engkau tidak hanya menolongku membuktikan kebenaran, tapi juga mengajariku arti memaafkan. Di bawah langit malam yang tenang,
Rama menutup matanya. Ketenangan akhirnya benar-benar datang, bukan karena kemenangan, tapi karena keikhlasan. Pagi itu langit berwarna keemasan. Sinar matahari menembus jendela besar ruang kerja Rama, menyinari meja kayu tua yang dulu digunakan oleh almarhum ayahnya, Arman Wijaya. Di atas meja itu kini terletak dua benda sederhana, kalung perak yang baru ia terima dari Paula, dan sebuah buku catatan kulit coklat yang sudah mulai lusuh di ujungnya. Buku itu peninggalan ayahnya. Rama belum pernah membuka halaman terakhirnya, karena ia takut terlalu larut dalam kenangan. Tapi pagi ini, entah kenapa, hatinya merasa siap. Ia menarik napas panjang, duduk perlahan, lalu membuka halaman terakhir. Di sana, tulisan tangan sang ayah tampak jelas dan rapi. Rama, jika suatu hari kau membaca ini, berarti waktuku sudah lama berlalu. Aku tidak meninggalkan banyak harta, tapi aku ingin kau menjaga satu hal, nilai kejujuran. Harta bisa dicari, tapi kejujuran adalah warisan yang tak bisa dibeli. Jika suatu hari kau harus memimpin, pimpinlah dengan hati, bukan dengan rasa takut. Dan bila seseorang menyakitimu, maafkanlah, karena disitulah letak kemuliaan seorang pemimpin. Tangan Rama bergetar. Air matanya menetes di sudut mata. Ia menutup buku itu perlahan dan menatap keluar jendela. Di luar, puluhan karyawan mulai berdatangan, tersenyum, menyapa satu sama lain. Tidak ada lagi ketakutan di mata mereka. Tidak ada lagi tekanan. Hanya semangat baru yang tumbuh dari kejujuran. Hari itu, Rama memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di aula perusahaan. Seluruh karyawan, dari staf kebersihan hingga manajer senior, hadir. Di depan panggung, layar besar menampilkan tulisan, "Kita membangun dengan hati." Saat Rama naik ke panggung, ruangan langsung hening. Ia tidak membawa berkas, tidak membawa catatan. Hanya dirinya sendiri, dengan hati yang penuh ketulusan. "Sahabat-sahabatku," ucapnya perlahan. 2 tahun lalu aku datang ke tempat ini tanpa nama. Aku melihat banyak hal, kerja keras, keringat, kejujuran, dan juga ketakutan. Aku melihat betapa mudahnya kekuasaan mengubah manusia. Dan hari ini, aku ingin memastikan hal itu tidak akan pernah terjadi lagi di perusahaan ini. Suara Rama lembut, tapi menembus ke setiap hati. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya. Wajah yang dulu ia lihat setiap hari dari balik pos keamanan. Kita semua punya masa lalu. Tapi hari ini, aku ingin kita menulis lembaran baru bersama. Tidak peduli apa jabatanmu, selama kau jujur dan bekerja dengan hati, maka kau bagian dari keluarga besar ini. Beberapa karyawan menunduk haru. Ada yang diam-diam mengusap air mata. Dani, yang duduk di barisan depan, menatap sahabat lamanya itu dengan bangga. Rama melanjutkan, "Aku juga ingin mengumumkan satu hal penting. Mulai bulan depan, gaji untuk staf kebersihan, satpam, dan office BU akan dinaikkan. Karena tanpa mereka, gedung ini tidak akan pernah berdiri setegak ini." Seketika, ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan panjang. Beberapa karyawan berpelukan. Suasana yang dulu tegang kini berubah menjadi hangat. Di tengah tepuk tangan itu, Rama menatap ke belakang ruangan. Di sana berdiri seorang wanita dengan pakaian sederhana, menatapnya dari kejauhan dengan air mata yang hampir jatuh. Tatapan mereka bertemu. Rama tidak berkata apa-apa, tapi angguk kecil dari kepalanya sudah cukup untuk memberi arti bahwa semuanya telah berakhir dengan damai. Paula menunduk pelan, lalu keluar dari ruangan tanpa kata. Sore harinya, setelah semua karyawan pulang, Rama naik ke atap gedung sendirian. Angin lembut bertiup, membawa aroma senja yang tenang. Di tangannya, kalung perak itu berkilau terkena sinar matahari terakhir hari itu. Ia menggenggam kalung itu erat, lalu menatap langit yang mulai berubah jingga. "Allah, jika ayah melihatku sekarang, semoga ayah tahu aku sudah berusaha menjaga apa yang ayah wariskan." Ia lalu melangkah ke pinggir atap, memandang kota yang terbentang luas di bawah sana. Jalanan ramai, suara klakson terdengar dari kejauhan, dan di antara semua hiruk-pikuk itu, gedung perusahaannya berdiri tegak,
Bukan lagi sebagai simbol kesombongan, tapi sebagai lambang kejujuran yang lahir dari luka. Rama menunduk, berbisik lembut. Terima kasih, Allah, karena engkau tidak membiarkanku membalas keburukan dengan keburukan. Ia menggantung kalung itu di lehernya, lalu tersenyum kecil. Hari sudah senja, tapi di matanya, masa depan tampak lebih terang dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, perusahaan itu tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Banyak investor datang kembali karena kagum dengan perubahan budaya kerja yang dipimpin oleh Rama. Tapi bagi Rama, keberhasilan itu bukan tentang angka atau laporan tahunan. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika setiap orang di perusahaan itu bisa pulang dengan hati yang tenang, tanpa takut dimarahi, tanpa merasa rendah. Dan setiap kali ia berjalan melewati lobi, karyawan yang dulu memandangnya rendah kini memberi salam penuh hormat, bukan karena jabatannya, tapi karena rasa hormat yang lahir dari ketulusan. Rama selalu menjawab dengan senyum. Ia tak pernah lupa asalnya.